gemiyi vuruyorlar. Kali ini Donald Trump benar-benar dibuat tunduk dengan kegilaan dan keberanian Iran. Di mana setelah 60 rudal Fatah versi 3 Iran hancurkan kapal induk Amerika Serikat, yaitu USS Abraham Lincoln, CVN-72, setelah tiba di Timur Tengah di kawasan area tanggung jawab Komando Pusat AS, US Central Command, CENTCOM, di mana kapal induk Amerika Serikat tersebut yang didampingi oleh 3 kapal perusak yang dipersenjatai dengan rudal jelajah Tomahawk dan jet tempur siluman F-35C dan FA-18 harus hancur tak tersisa karena serangan kejutan rudal Iran. Bahkan serangan rudal Iran terhadap kapal induk Amerika Serikat tersebut menewaskan 40 tentara Amerika dan 3 komandan kapal induk Amerika Serikat. Tak hanya itu, salah satu pemimpin kapal induk USS Abraham Lincoln, yaitu Kapten Daniel J. Killer, mengaku ketakutan usai rudal Fatah versi 3 Iran. Bisa hancurkan kapal induk Amerika Serikat dan ratakan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Begini penjelasan lengkapnya. Just happened to coincide this scheduled deployment with some worldwide events that are going on right now. And when asked, we are completely trained across the spectrum. Dunia seolah berhenti bernapas ketika kabar itu pertama kali beredar. Kapal induk raksasa Amerika Serikat, yaitu USS Abraham Lincoln, CVN-72, simbol dominasi militer global selama puluhan tahun, dilaporkan hancur lebur di Timur Tengah. Bukan oleh armada besar, bukan oleh perang laut konvensional, melainkan oleh hujan rudal hipersonik Iran yang datang tanpa peringatan dan tanpa ampun. Di balik puing-puing baja yang terbakar, muncul satu pengakuan mengejutkan dari orang yang seharusnya paling siap menghadapi perang. Kapten Daniel J. Killer, pemimpin kapal induk USS Abraham Lincoln, secara terbuka mengaku terkejut. Bukan sekadar terkejut, tetapi terguncang. Dalam skenario ini, pernyataannya menggema seperti tamparan keras bagi militer Amerika Serikat dan sekutunya. Kapten Daniel J. Killer mengonfirmasi bahwa Iran meluncurkan 60 rudal hipersonik Fatah versi 3, varian terbaru yang selama ini hanya dibicarakan dalam laporan intelijen dan propaganda militer Teheran. Namun hari itu, propaganda berubah menjadi kenyataan mematikan. Rudal-rudal tersebut melesat dengan kecepatan yang membuat radar kehilangan makna. Tidak ada peringatan yang cukup, tidak ada waktu untuk berpikir. Yang ada hanya dentuman, kilatan api, dan kehancuran beruntun. Yang membuat Kapten Daniel J. Killer benar-benar terkejut adalah fakta bahwa seluruh sistem pertahanan Amerika Serikat runtuh dalam hitungan menit. Patriot, THAAD, NASAMS, hingga sistem jarak dekat seperti Phalanx dan SIREM semuanya gagal total. Tidak satu pun mampu menghentikan laju rudal hipersonik Iran. Dalam skenario ini, teknologi yang selama ini dibanggakan Washington justru tampak seperti peninggalan masa lalu yang tak relevan menghadapi senjata generasi baru. USS Abraham Lincoln, kapal induk bernilai miliaran dolar, dilaporkan menerima hantaman langsung yang bersifat fatal. Ledakan demi ledakan merobek lambung kapal, api melahap dek penerbangan, sistem kendali lumpuh. Dalam waktu singkat, kapal yang selama ini dianggap tak terkalahkan berubah menjadi bangkai besi di tengah kawasan operasi. Kapten Killer mengonfirmasi bahwa 60 rudal Fatah versi 3 tersebut berhasil menghancurkan kapal induk Amerika Serikat itu. Tidak ada klaim keberhasilan pertahanan. Yang tersisa hanyalah pengakuan pahit bahwa serangan Iran berada di luar semua simulasi perang yang pernah dibuat Pentagon. Dalam pernyataannya, Kapten Daniel J. Killer menyebut bahwa jika Iran berniat menunjukkan bahwa kapal induk Amerika Serikat bukan lagi momok yang menakutkan, maka pesan itu telah tersampaikan dengan sangat jelas. Ia bahkan menyatakan bahwa serangan ini akan mengubah cara dunia memandang kekuatan laut Amerika Serikat untuk selamanya. Latar belakang ledakan konflik ini berakar pada kegagalan diplomasi antara Washington dan Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memaksakan garis keras terhadap Iran.
Trump menuntut agar Iran tidak hanya menghentikan program nuklirnya, tetapi juga secara permanen dilarang memiliki senjata nuklir. Ia menuntut inspeksi internasional tanpa kompromi, pembatasan ketat aktivitas nuklir, serta penghentian dukungan Iran terhadap kelompok proksi bersenjata di Timur Tengah. Iran menolak. Teheran menilai tuntutan tersebut sebagai ultimatum sepihak yang merendahkan kedaulatan negara. Pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka tidak meminta negosiasi langsung selama Amerika Serikat masih mengandalkan ancaman, sanksi, dan pengerahan militer sebagai alat tekanan. Sebagai respons, USS Abraham Lincoln dikirim ke Timur Tengah. Kehadirannya bukan sekadar simbol. Dalam skenario ini, kapal induk tersebut dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap Iran, bahkan disebut-sebut sebagai persiapan untuk menyerang Teheran. Namun Iran tidak menunggu peluru pertama ditembakkan. Iran meluncurkan rudal hipersonik dari jarak yang membuat respons Amerika Serikat hampir mustahil. Dalam hitungan menit, kekuatan udara, pertahanan darat, dan sistem radar AS di kawasan lumpuh. Kapal induk USS Abraham Lincoln menjadi target utama dan hasilnya menjadi salah satu pukulan psikologis terbesar dalam sejarah militer modern Amerika Serikat. Dampak serangan tersebut tidak hanya menghancurkan kapal induk, tetapi juga merenggut nyawa. Dilaporkan 40 tentara Amerika Serikat tewas bersama 3 komandan kapal induk. Kapten Killer mengakui bahwa angka tersebut kemungkinan belum final. Banyak awak kapal masih belum ditemukan. Banyak yang terjebak di dalam struktur kapal yang runtuh dan terbakar. Ia menggambarkan suasana pasca serangan sebagai neraka baja dan api. Komunikasi terputus, evakuasi kacau, jeritan dan ledakan bercampur menjadi satu. Sebuah gambaran yang bertolak belakang dengan citra invincibility yang selama ini melekat pada kapal induk Amerika Serikat. Skenario ini menelanjangi realitas pahit peperangan modern. Ukuran besar tidak lagi menjamin kekuatan. Teknologi lama tidak lagi menjamin keamanan. Rudal hipersonik, kecepatan ekstrim, dan keberanian mengambil risiko strategis kini menjadi penentu kemenangan. Bagi Amerika Serikat, kehancuran USS Abraham Lincoln dalam skenario ini adalah luka simbolik yang dalam. Bagi Iran, serangan tersebut menjadi pernyataan keras bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan, ultimatum, atau ancaman militer. Dan bagi dunia, skenario ini menjadi peringatan mengerikan tentang apa yang terjadi ketika diplomasi gagal, ego politik mengambil alih, dan teknologi senjata melaju lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menahan diri. Berita kedua, begini pernyataan Menlu Iran yaitu Sayyid Abbas Araghchi yang langsung tantang perang Donald Trump jika Donald Trump masih berani mengancam Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Sayyid Abbas Araghchi, tampil ke publik dengan pernyataan yang mengguncang dunia internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras yang bahkan menyasar ibu kota Iran, Teheran. Pernyataan Menlu Iran bukan sekadar bantahan, melainkan tantangan terbuka yang menegaskan bahwa Iran tidak akan mundur selangkah pun di hadapan tekanan Amerika. Dengan nada dingin namun penuh keyakinan, Araghchi menyampaikan bahwa ancaman Washington justru memperlihatkan ketakutan Amerika Serikat terhadap kekuatan Iran yang terus berkembang. Ia menegaskan bahwa tekanan agar Iran menghentikan program nuklirnya bukanlah demi perdamaian dunia, melainkan demi kepentingan politik Amerika Serikat dan sekutunya, terutama Israel. Menurut Araghchi, Amerika Serikat ingin memastikan Iran tetap berada dalam posisi lemah, tidak mampu membela diri, dan tidak memiliki daya tangkal strategis di kawasan yang penuh konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Iran dan Amerika Serikat memang diwarnai negosiasi panjang terkait denuklirisasi. Washington terus menuntut agar Teheran menghentikan pengayaan uranium dengan alasan potensi ancaman global. Namun, Iran secara konsisten menegaskan bahwa program nuklir mereka bersifat damai dan berada dalam koridor hukum internasional. Bagi Teheran, tuntutan Amerika Serikat justru mencerminkan standar ganda.
karena negara-negara lain di kawasan memiliki persenjataan canggih tanpa pernah mendapat tekanan serupa. Situasi semakin memanas ketika kapal induk USS Abraham Lincoln beserta armada militernya tiba di Timur Tengah. Kehadiran kekuatan militer raksasa ini dipandang Teheran sebagai bentuk intimidasi terbuka. Langkah tersebut bertepatan dengan gelombang protes massal di Iran yang dimanfaatkan Amerika Serikat untuk meningkatkan tekanan politik. Donald Trump berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat siap turun tangan secara militer jika pemerintah Iran dianggap melakukan tindakan keras terhadap para demonstran. Ancaman itu langsung dibalas oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang menyebut bahwa protes tersebut telah disusupi agen asing dari Israel dan Amerika Serikat. Menurutnya, tujuan utama pihak-pihak tersebut bukanlah membela hak rakyat Iran, melainkan menciptakan kekacauan, kerusakan, dan ketidakstabilan nasional. Pernyataan Khamenei memperjelas bahwa Iran melihat tekanan Amerika sebagai bagian dari perang hibrida yang mencakup propaganda, sanksi ekonomi, dan ancaman militer. Di balik layar, pejabat pertahanan Amerika Serikat menyusun syarat-syarat yang sangat berat bagi Iran jika ingin mencapai kesepakatan baru. Teheran diminta menghapus seluruh uranium yang telah diperkaya, membatasi pengembangan rudal jarak jauh, mengubah kebijakan dukungan terhadap sekutu regional, serta menghentikan pengayaan uranium secara mandiri. Bagi Iran, syarat-syarat tersebut sama saja dengan menyerahkan kedaulatan nasional dan membuka pintu bagi dominasi asing. Sayyid Abbas Araghchi dengan tegas menyatakan bahwa Iran tidak akan pernah menerima kesepakatan yang menjadikan negaranya tak berdaya. Ia menyebut tuntutan Donald Trump sebagai bentuk pemerasan politik yang terang-terangan. Menurut Menlu Iran, jika Iran menyetujui permintaan Amerika Serikat, maka negaranya tidak akan memiliki kekuatan apapun untuk menghadapi ancaman Israel. Dalam kondisi seperti itu, Iran akan menjadi sasaran empuk serangan tanpa memiliki alat pertahanan yang memadai. Karena itulah, Menlu Iran secara terbuka menolak kesepakatan dengan Donald Trump. Ia bahkan menyatakan bahwa Iran tidak gentar menghadapi kemungkinan perang dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini menjadi sinyal paling keras dari Teheran bahwa mereka siap menghadapi segala konsekuensi demi mempertahankan kedaulatan dan kehormatan nasional. Ancaman Trump agar Iran segera duduk di meja perundingan justru dibalas dengan sikap menantang. Menlu Iran menegaskan bahwa Iran tidak akan bernegosiasi di bawah bayang-bayang ancaman senjata. Ia menilai seruan Trump tentang kesepakatan tanpa senjata nuklir hanyalah kedok untuk melumpuhkan Iran secara strategis. Bahkan peringatan Trump bahwa serangan berikutnya akan lebih buruk dibandingkan operasi militer sebelumnya tidak sedikit pun menggoyahkan posisi Teheran. Ketegangan semakin meningkat ketika Trump kembali meluapkan kemarahannya setelah Araghchi menegaskan Iran tidak akan melanjutkan negosiasi nuklir selama ancaman militer masih dilontarkan. Presiden Amerika Serikat itu terus mengeluarkan pernyataan agresif, bahkan menyombongkan kekuatan militernya di tengah situasi Iran yang sedang diguncang demonstrasi. Namun bagi Menlu Iran, semua ancaman itu hanyalah tekanan psikologis yang tidak akan mengubah keputusan Teheran. Menteri Luar Negeri Iran tersebut menegaskan bahwa negaranya siap menghadapi perang dalam skala apapun. Ia menyebut pengalaman dari konflik sebelumnya sebagai pelajaran berharga yang membuat Iran kini jauh lebih siap. Menurutnya, Iran telah membangun sistem pertahanan yang memungkinkan respons cepat, kuat, dan terkoordinasi terhadap setiap serangan. Sebagai bukti kesiapan tersebut, Iran mulai memamerkan kekuatan militernya ke publik. Televisi pemerintah Iran menyiarkan rekaman jaringan terowongan rudal bawah laut milik Korps Garda Revolusi Islam. Dalam tayangan tersebut, tampak deretan roket yang tersimpan rapi dan siap diluncurkan kapan saja. Fasilitas ini disebut dirancang khusus untuk menghadapi kapal induk Amerika tersebut. Komandan Angkatan Laut IRGC, Ali Reza Tangsiri, menegaskan bahwa jaringan terowongan tersebut merupakan bagian dari strategi pertahanan jangka panjang Iran. Ia menyebut ratusan rudal jelajah dengan jangkauan sangat jauh telah disiapkan, dilengkapi sistem pemandu cerdas yang mampu mengunci target secara presisi.
Menurutnya, kekuatan Iran tidak lagi bersifat simbolis, melainkan nyata dan siap digunakan.